Halo semua, di sini Mr. Ben Ben. Jadi kita akan belajar tentang transformasi geometri. Jadi ini video kelima dilatasi begitu ya. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar tentang rotasi. Kali ini kita akan belajar tentang dilatasi. Oke, jadi dilatasi itu sebenarnya masalah skala gitu ya. Skala gitu. Jadi dia semacam memperbesar begitu. Oke, contoh misalnya kita mempunyai sumbu koordinat begitu ya. Oke, sumbu koordinat misalnya gitu ya. Oke, kita punya titik 0,0 sebagai pusat gitu ya. Oke, maka di sini misalnya kita punya titik 2,1 gitu ya, 2,1. Nah, maka apabila ini dilatasikan dengan pusat 0,0 dengan faktor skala 2 gitu ya. Nah, maka berarti kita harus ini titik A ini kan jarak AO-nya itu ya, panjang AO-nya itu nanti ada A aksen ke O itu jaraknya itu harus 2 kali lipat gitu. Nah, ini adalah faktor faktor skala gitu ya, faktor skala. Nah, maka kalau jadi 2 kali lipat berarti kita terusin gitu ya. Kita terusin maka jadi ke sini dia. Nah, oke, jadi ini sama panjang. Maka berarti ini adalah A aksen karena A aksen ke O itu sama dengan 2 kali A ke O gitu ya. Nah, maka kita boleh aksen di sini. Oke, kita tahu bahwa A ini adalah apa? Oh, ini sumbu X ya. Oke, A ini adalah 2,1. Nah, kalau kita lihat di sini adalah 4,2 ya. Jadi A aksennya itu adalah 4,2. Jadi seakan-akan apa? Titik A ini kita kalikan sama 2 aja nih semua gitu. Oke, jadi sebenarnya dilatasi itu boleh dikatakan cuma perkalian saja. Jadi sangat mudah banget. Nah, maka lambangnya itu lambang dilatasi itu adalah kalau kita punya X, Y. Nah, itu di panah gitu ya. Nah, maka lambangnya itu adalah kurus siku gitu ya. Ini pusat, lalu koma faktor skala gitu ya. Ini pusat O berarti 0,0 gitu. Maka dia akan menjadi tinggal masing-masing X dan Y-nya dikalikan dengan K gitu ya. Nah, begitu. Oke, bagaimana kalau K-nya negatif? Kalau K-nya negatif, maka dia akan berbalik. Oke, jadi ini A aksen untuk faktor skala 2 ya. Bagaimana kalau faktor skalanya adalah negatif 2 gitu ya. Nah, maka kalau dia negatif 2 maka dia akan berlawanan arah begitu ya. Nah, jadi ke bawah begini. Oke, jadi ini dia akan ke arah sini, oke. Nah, jarak ini ke sini sama panjang. Ini baru 1 kali. Nah, maka ini harus 2 kali gitu ya. Nah, jadi ini juga jaraknya sama panjang begitu ya. Misalnya ini ada double aksen gitu ya. Jadi kalau faktor skala sama dengan 2, maka A aksen O itu sama dengan 2 kali panjang AO gitu ya. Nah, tapi kalau faktor skala negatif 2 sama juga ya. Jadi panjang dari A aksen O itu sama dengan 2 kali AO gitu. Tetapi arah berlawanan gitu ya. Nah, jadi OA-nya ke sana gitu ya. Nah, ini OA aksennya ke arah sana, dia arahnya berlawanan begitu. Nah, oke. Jadi tinggal dikalikan aja ya gitu ya. Jadi kita lihat bahwa A double aksen ini adalah negatif 4 sama negatif 2 ya. Negatif 4, negatif 2. Oke, berarti sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa titik A 2,1 ini jika dilatasi dengan pusat 0,0 faktor skala negatif 2 ini akan menjadi A double aksen. Oke. Terus kemudian ini tinggal dikalikan negatif 2 semua ya. Jadi negatif 4, negatif 2. Oke, persis seperti pada gambar gitu ya. Nah, kalau yang A 2,1 itu kita transformasikan dengan faktor skala 2.
gitu ya, pusat 0,0, maka berarti ini A aksennya itu tinggal dikali 2 semua nih. Jadi 4,2. Persis dengan di sini ya. A aksennya itu 4,2 begitu persis gitu ya. Oke, jadi kita mendapatkan rumus yang sangat mudah, yaitu dilatasi hanya dikalikan saja. Oke, jadi dilatasi ini seperti rotasi, dia mempunyai pusat gitu ya. Jadi ini apabila pusatnya 0,0. Jadi kalau pusatnya bukan 0,0 bagaimana? Oke, jadi dilatasi pusat A, B gitu ya. Nah, maka kita kerjanya seperti rotasi gitu ya. Jadi langkah pertama itu adalah kurangi pusat. Kurangin dengan pusat. Terus kerja gitu ya. Dalam hal ini kerja ya tentu saja dilatasi gitu ya. Dalam hal ini adalah dilatasi. Dengan dianggap pusatnya itu 0,0 gitu. Lalu setelah itu baru kita tambah dengan pusat gitu ya. Oke, sama persis dengan yang rotasi. Ya, cuma bedanya rotasi itu kalau kerja ya artinya dirotasi dengan pusat 0,0. Kalau dilatasi berarti dikerja pusat 0,0 gitu ya. Oke, contoh gitu ya. Oke, titik A itu negatif 3,1 dikenakan dilatasi pusat 0,0 faktor skala negatif 3 gitu. Tentukan bayangan. Nah, jadi ini sangat mudah banget gitu ya. Jadi kita tinggal kalikan dengan negatif 3 ya. Jadi A ini negatif 3,1, ini didilatasi kurung siku dengan pusat 0,0. 0,0 faktor skala negatif 3. Berarti akan menghasilkan A aksen ini semua tinggal dikali dengan negatif 3. Jadi negatif 3 dikali dengan negatif 3. Koma 1 dikalikan dengan negatif 3. Jadi semua dikali dengan negatif 3 ini faktor skala gitu ya. Maka ini kalau kita hitung hasilnya adalah 9, negatif 3 gitu ya. Sangat mudah banget. Bagaimana kalau dia ada pusat? Jadi titik A misalnya negatif 2,3 ini dikenakan dilatasi dengan pusat 1,2 misalnya. Faktor skala misalnya 2 gitu ya. Tentukan bayangan. Jadi kita tinggal apa nih? Jadi kita tinggal lakukan 3 langkah gitu ya. Jadi pertama-tama kita kurang dengan pusat. Pusatnya 1,2 ya. Dikurangin. Jadi ini kurang ini hasilnya negatif 3. Ini kurang ini hasilnya 1. Setelah itu kita lakukan apa? Dilatasi dengan menganggap pusatnya 0,0. Faktor skalanya 2. Dia akan menjadi apa? Artinya dikali 2 semua. Maka jadi negatif 6,2. Setelah itu jangan lupa ditambah dengan pusat gitu ya. Ditambah dengan pusat. Nah, maka jadi negatif 5,4 gitu ya. Nah, jadi bayangannya adalah negatif 5,4 nih. A aksen nih. Mudah sekali kan? Iya. Tapi kita ingat bahwa kita belajar itu ada 2 ya. Jadi mencari bayangan titik dan satu lagi adalah kurva gitu ya. Mungkin kita satu contoh lagi untuk yang titik. Bagaimana kalau diketahui bayangan gitu ya? Mau dicari aslinya, sebenarnya sama aja sih. Ya, titik A dikenakan dilatasi pusat negatif 1,5 faktor skala negatif setengah gitu ya, menghasilkan bayangan 2, negatif 1. Nah, gitu ya. Tentukan koordinat titik A.
Nah, misalnya begitu ya. Oke, jadi cara kerjanya gimana? Ya, sebenarnya gampangnya adalah kita selalu misalkan titik A-nya itu sebenarnya adalah X, Y. Oke, jadi kita mau cari X-nya berapa gitu kan. Nah, ini tinggal dilakukan aja gitu. Oke, oh ya, ada pusatnya. Berarti langkah pertama titik A ini kan harus dikurangi pusat dulu ya. Oke, kurangi dengan pusat negatif 1,5. Ini kurang loh ya, kurang. X dikurang negatif 1, jadi X tambah 1 deh ya. Y kurang 5, ya Y kurang 5 lah. Nah, gitu ya. Oke, terus ini mau diapain nih? Ini adalah didilatasi dengan pusat 0,0 kali ini ya. Karena udah digeser gitu ya pusatnya. Lalu faktor skala negatif setengah. Artinya ini semua dikali negatif setengah nih. Maka jadi apa? Maka jadi negatif setengah X ditambah negatif setengah gitu ya. Oke, kurang setengah gitu ya. Lalu ini kalau kali setengah maka jadi negatif setengah Y ditambah dengan 5/2. Nah, gitu ya. Oke. Lalu kemudian ini jangan lupa ditambah dengan pusat. Pusatnya negatif 1,5. Oke, jadi ditambah gitu ya. Nah, maka negatif setengah X ya tetap ya. Nah, sekarang masalahnya negatif setengah tambah negatif 1 berapa? Negatif setengah ditambah negatif 1. Negatif 1 kita jadikan negatif 2/2. Oke. Nah, maka ini akan menjadi negatif 3 ya. Oke, karena negatif 1 tambah negatif 2, negatif 3. Jadi negatif 3/2. Nah, lalu kemudian ini masalahnya 5/2 tambah 5 berapa? Oke. 5/2 ditambah 5. 5 ini kita jadikan 10/2. Maka ini tambah 5/2, hasilnya 5 tambah 10. 15/2. Oke, ini akan jadi min setengah Y ditambah dengan 15/2 gitu ya. Nah, jadi ini kertas buramnya saya hapus saja biar tidak membingungkan. Oke ya. Nah, dari sini kita dapat apa nih? Oke, dari sini kita dapatkan adalah ini X aksen. Ini Y aksen. Oke, sehingga kita mempunyai apa nih? X aksennya sama dengan apa? Negatif setengah X ditambah 3 dikurang dengan 3/2 ya. Oke. Tapi X aksennya kan ini kan soal yang ini aksen, ini aksen kayak ini bayangan. Berarti X aksennya kita sudah tahu 2 gitu. Oke. Jadi kita tinggal cari X dan Y kan. Oke, supaya mudah ini semua kita kali 2. Makanya jadi 4. Ini jadi min X. Ini jadi min 3. Oke, min X pindah ruas jadi X. 4 pindah ruas jadi minus 4. Oke, X-nya adalah negatif 7. Nah, sekarang dengan cara yang sama, ini adalah Y aksen gitu ya. Jadi Y aksennya itu adalah negatif setengah Y ditambah 15/2. Oke, Y aksennya kan negatif 1. Jadi negatif 1 sama dengan negatif setengah Y ditambah dengan 15/2. Nah, kali 2 supaya mudah dihitung. Oke, maka ini jadi negatif 2. Ini jadi negatif Y. Ini jadi 15. Oke. Nah, ini negatif Y pindah jadi Y. Ini negatif 2 pindah jadi 2. Gitu ya. Oke, Y-nya adalah 17. Jadi, titik A-nya itu adalah apa? X, Y gitu ya. Nah, selesai. Oke, kita akan coba lihat bagaimana kalau yang kurva gitu ya. Oke, bagaimana kalau yang kurva gitu. Oke, jadi sebenarnya caranya sama sih dengan yang kemarin-kemarin dari awal gitu ya. Dari translasi gitu, caranya sama persis. Jadi kita langsung contoh soal saja. Oke, jadi garis ini didilatasi dengan pusat ini dan faktor skalanya 3. Tentukan bayangan. Oke, berarti kalau kurva gitu ya, maka kita selalu misalkan kita punya apa? Ini jawab ya. Kita punya X, Y gitu ya. Jadi X, Y ini diapain? Didilatasi dengan pusat ini faktor skala. Oke, karena ada pusat, maka kita kurangin dengan pusat. Oke. Maka dapat X dikurang 2, Y kurang 1. Nah, hasil dari ini lalu kita dilatasi dengan faktor skala 3. Oke, jadi dia pusatnya udah 0,0 ya, faktor skala 3. Berarti kali 3 semua nih. Maka jadi apa? Jadi 3X kurang 2, 3Y kurang 1 gitu ya. Oh, salah ya. Kali 3 ya. Oke, ini jadi apa? 2 kali 3 6 ya. Nah, hati-hati loh ya. Oke, 1 kali 3 1. Nah, hampir tidak salah ya kan. Oke, lalu jangan lupa dikurangin dengan pusat ya. Jadi, ditambah dengan pusat ya. Oke, jadi ditambah. Oke, maka jadi apa nih? Ini 3X min 6 tambah 2 min 4. Oke. Ini 3Y
minus 3 tambah 1 jadi minus 2. Oke, maka ini adalah x aksen, y aksen gitu ya. Berarti kita peroleh x aksennya adalah 3x dikurangin 4, y aksennya adalah 3y kurang 2. Tapi kita karena hendak mencari bayangan, berarti kita jadikan x sama dengan y sama dengan. Ini pindah ruas ke sana, jadi x aksen tambah 4 sama dengan 3x gitu ya. Nah, lalu kemudian kita mau cari x kan, berarti x-nya itu adalah, ini semua bagi 3. Jadi x aksen per 3 ditambah 4 per 3 gitu ya. Nah, oke. Jadi ini yang nanti kita pakai. Lalu y bagaimana? Nah, ini negatif 2 pindah aja gitu ke sana. Oke. Maka bagi 3 semua, jadi y aksen per 3 ditambah 2 per 3 gitu ya. Nah, ini nanti akan kita pakai. Nah, gitu. Oke, sekarang kita lihat soal. Di soal itu diketahui bayangan atau enggak asli? Aslinya dong kan? Ya kayaknya bayangan mau dicari. Oke, jadi aslinya apa? 3y dikurang 2x ditambah 5 sama dengan 0. Oke, asli kan tidak pakai aksen ya. Maka bayangan ini berarti yang asli ini tidak ada aksen, diubah jadi ada aksen. Maka y ini ganti jadi apa? Huruf y. Huruf y ini akan diganti menjadi y aksen per 3 tambah 2 per 3 gitu ya. Y aksen per 3 ditambah dengan 2 per 3 gitu ya. Ini dikurangin dengan 2. Nah, ini x-nya mau ganti apa? X aksen per 3 tambah 4 per 3 ya. X aksen per 3 ditambah 4 per 3 gitu ya. Oke, ditambah 5 lagi sama dengan 0. Oke, semua sudah ganti menjadi aksen, maka berarti ini sebenarnya sudah jawaban gitu ya. Oke, 3-nya kali masuk, maka jadi 3y aksen per 3 ditambah 6 per 3. Ini negatif 2 kali masuk, jadi negatif 2 x aksen per 3. Negatif kali ini jadi negatif 8 per 3. Oke, tambah dengan 5 sama dengan 0. Supaya mudah, maka kali 3 gitu ya. Kali 3 maka bawah 3-nya hilang. Maka jadi begini. Ini kali 3 juga bawah 3-nya hilang. Ini juga sama ya. Ini juga sama. Nah, ini kali 3 hasilnya 15. Oke, nah ini jadi enak dihitung kan. Oh ya, aksen sebenarnya tak usah tulis lagi ya, karena sudah semua aksen gitu ya. Kita mau tulis juga nggak apa-apa sih. Jadi 3y aksen kurang 2x aksen, 6 kurang 8 minus 2, ini jadi 13. Oke, jadi bayangan apa? Jadi bayangannya adalah, nah jadi pada saat kita sudah tulis jawabannya, maka aksen jangan ditulis lagi ya. Oke, jadi 3y dikurangi 2x ditambah 13 sama dengan 0. Nah, gitu ya. Oke. Nah, mungkin satu contoh soal lagi. Bagaimana kau cari aslinya gitu ya, diketahui bayangan kurva gitu ya. Oke, jadi diketahui garis G didilatasi dengan pusat 3,1 faktor skala 2 menghasilkan bayangan sekian. Tentukan persamaan garis G. Oke, karena ini kurva, oke, maka berarti kita selalu misalkan kita mempunyai x, y gitu ya. Nah, x, y mau di mana? Mau diapain? Didilatasi ada pusat, berarti kurangin pusat terlebih dahulu ya. Oke, 3 langkah itu ya. Kurang pusat, jadi x kurang 3, y kurang 1, oke. Lalu kemudian didilatasi dengan pusat 0,0. Faktor skalanya berapa? 2 ya. Berarti kali 2 semua nih. 2x min 6, 2y kurang 2 gitu ya. Lalu kemudian ditambah dengan pusat gitu ya. Kita tambah dengan pusat. Oke, jadi kurangin dulu baru tambah ya. Oke, jadi 2x ini min 6 tambah 3 min 3, oke. Min 2 tambah 1 min 1 gitu ya. Oke, ini adalah x aksen, y aksen. Jadi kita peroleh apa nih? X aksennya adalah 2x kurang 3, sedangkan y aksennya adalah 2y kurang 1 gitu ya. Ya, tapi karena kita hendak mencari yang asli, maka ini biarin x aksen sama y aksen begitu ya. Oke, karena kenapa? Karena di soal itu diketahui justru bayangannya. Oke, bayangan kan apa nih? 2x dikurangin y tambah 1 sama dengan 0. Keliru. Harusnya ada aksennya. Karena bayangan. Berarti kita sekarang mau cari asli. Oke, aslinya berarti bagaimana? Oke, aslinya berarti x aksennya harus diganti ya. Ganti apa? Ganti 2x kurang 3.
Y aksennya juga ganti, jadi 2Y kurang 1. Maka ganti gitu ya, X aksennya ganti, oke. Nah, terus Y aksennya ganti, jangan lupa kurung loh ya. Nah, masih ada tambah 1 kan. Nah, lihat, ini sudah tidak ada aksennya, maka ini sudah asli. Tinggal kita sederhanakan saja. 2-nya kali masuk, oke, jadi berapa? 4. Ini kali masuk, min 6. Minus kali masuk, min 2Y, min plus 1 lagi dari sanonya. Oke, maka kalau kita tulis yang bagus jadi 4X kurang 2Y, oke. Negatif 6 tambah 1 negatif 5, tambah 1 lagi negatif 4. Oke, kebetulan ini dapat disederhanakan bagi 2. Maka jadi apa? 2X kurang Y kurang 2 sama dengan 0 gitu ya. Atau bisa pula kita tulis menjadi Y sama dengan 2X kurang 2 gitu ya. Oke, itu juga boleh gitu. Ya, jadi yang mana saja boleh gitu ya. Kalau pilihan ganda ya harus bisa disesuaikan gitu ya. Oke, jadi mungkin ada satu contoh soal lagi ya. Nah, jadi ini soalnya diketahui 2 buah titik, lalu udah diketahui bayangannya. Ini bayangan dapat dari mana? Dapat dari dilatasi dengan suatu pusat dan faktor skala 2. Jadi pusatnya itu nggak tahu. Jadi kita diminta cari tahu koordinat pusatnya. Oke. Jadi kita misalkan, oke, jawab ya. Jadi misalkan aja nih, P-nya itu adalah A, B kecil ya misalnya. Oke, gitu ya. Berarti kita hendak mencari nilai A dan B gitu ya. Oke. Jadi dari yang titik A 3,2 itu kalau didilatasi dengan pusat P, berarti kan harus dikurangi dengan pusat ya. Jadi dikurangin dengan P, oke, dikurang, maka akan diperoleh apa? 3 kurang A, 2 kurang B gitu ya. Oke. Lalu ini kan didilatasi dengan pusat 0,0 faktor skala 2 ya. Maka ini semua kali 2. Jadi apa? 6 kurang 2A. Lalu ini adalah apa? 4 kurang 2B gitu ya. Nah, tapi diketahui bahwa bayangannya itu adalah 4,3 gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini sama dengan 4,3 nih. Berarti apa yang kita peroleh? Berarti kita sudah dapat apa? 6 kurang 2A itu adalah 4. Oke, tinggal pindah ruas saja nih. 6 kurang 4 sama dengan 2A. Maka ini 2 sama dengan 2A, maka A-nya sama dengan 1 gitu ya. Nah, lalu kemudian dari sini kita dapat apa nih? 4 kurang 2B sama dengan 3. Oke. Nah, saya lupa tambah pusat gitu ya. Oke, ini keliru ya. Oke, jadi kita harus tambah pusat terlebih dahulu. Oke, kelupaan. Jadi ini pusatnya apa nih? Pusatnya adalah A, B ya. Jadi harus ditambah lagi dengan pusat. Hampir aja lupa nih langkah ketiga ya. Ditambah, oke. Maka jadi apa nih? Maka ini akan jadi 6. Ini tambah jadi 6 kurang A. Ini kalau ditambah jadi 4 kurang B begitu ya. Ini adalah A aksen, tapi aksennya kan kita sudah tahu apa? 4,3. Artinya apa? Artinya 6 kurang A ini adalah 4 gitu ya. Oke, pindah ruas, maka 6 kurang 4 sama dengan A. A-nya adalah 2. Ini berarti dari sini kita dapat 4 kurang B itu 3. Jadi 4 kurang B itu sama dengan 3. Pindah ruas, maka 4 kurang 3 sama dengan B. B-nya 1. Oke, jadi kita sudah dapat A dan B. Berarti maka apa jadi? Apa? Koordinat titik P adalah apa nih? 2,1. Pak, bayangan B-nya kenapa? Itu cuma pengecoh saja ya. Ya sebenarnya itu tidak diperlukan dalam hal ini. Kita cukup memakai A. Kalau mau memakai B juga hasilnya akan sama gitu ya. Bisa dicoba sendiri. Oke, kita akan... Oke, saya pikir ini contohnya sudah selesai ya. Sudah terakhir nih. Oke, sekian dan terima kasih.